Jadi di video ini saya akan menyampaikan gimana caranya kita bisa mengurangi yang namanya filler. Tadi banyak E-nya kan? E itu adalah suara atau kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi tidak menambah konten, tidak menambah apapun yang berhubungan dengan materi yang mau kawan-kawan sampaikan. Kami menyebutnya filler karena memang filler mengisi tapi tanpa memberikan informasi tambahan. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana kita bisa mengurangi filler-filler tersebut? Cuma 3 langkah. Yang pertama, dibuat trauma. Kalau di kelas ada peserta yang fillernya banyak, kemudian minta dikurangin, ya udah langsung dadakan. Kami buat trauma. Caranya bagaimana? Kami minta dia tampil dengan durasi yang tersedia ya, entah 5 menit, entah mungkin 10 menit. Biasanya kalau di tengah-tengah kelas, cuma 5 menit kok. Tapi sepanjang 5 menit tersebut, tugas kawan-kawan yang lainnya adalah menghitung berapa jumlah E. Dan menghitungnya cuma 1, 2, 3, enggak. Menghitungnya, begitu dia ngomong langsung 1! Diteriakin, ditunjuk matanya. Kan kaget tuh, lagi asik ngomong, 1 kelas nunjuk dia semua, 1! Ngomongnya kemudian agak terganggu biasanya. Kan kaget. Tapi lanjut aja sampai 5 menit. 2, 3, seterusnya. 5 menit macam-macam. Ada yang 20, ada yang sampai 30, ada yang 50. Lalu tujuannya apa? Dibuat trauma. Karena masalahnya adalah kebanyakan orang-orang yang masih banyak fillernya, dia nggak sadar pada saat mengeluarkan filler. Begitu udah melihat rekamannya, baru nyadar, iya ya, saya E-nya banyak banget. Begitu nonton, begitu pas tampil, yang dia tahu memang ada tapi dia sendiri nggak sadar kalau memang ada banyak sekali fillernya, banyak sekali E-nya. Makanya dibuat trauma. Itu baru tahap pertama dari 3 tahap. Tahap keduanya, yaitu apa? Kita maklumi. Jadi begitu kemudian nanti tampil, kan gara-gara sudah trauma, di kesempatan berikutnya tampil, begitu ada E, langsung sadar tuh. Waduh, saya keluar E lagi. Langsung maklumi. Kenapa? Kalau makin berusaha ditahan, berusaha ditekan, E-nya malah makin keluar. Makanya pada saat proses dibuat trauma tadi, begitu hitung 1, dihitung 2, dan seterusnya, semakin dia panik, malah E-nya semakin banyak. Jadi, tahap kedua adalah, begitu dia tampil, sadar, saya masih keluar E-nya nih. Kan sudah sadar, ubah jadi maklum. Nggak apa-apa. Saya lagi latihan. Tapi belum selesai. Langsung masuk ke tahap ketiga. Ubah jadi jeda. Atau nafas yang panjang. Sama kok, nafas yang panjang kan jadi jeda. Jadi proses berpikirnya begitu lagi ngomong, sudah trauma nih. Sudah sadar tiap kali ada filler. Jadi kawan-kawan, di pikirannya muncul apa? Masih muncul filler. Berarti saya masih perlu mengurangi nih E-nya. Caranya gimana ya? Oh iya, saya perlu menambah jeda. Di titik itu, dia langsung sadar. Kalimatnya sepatah-sepatah atau satu kalimat utuh, langsung nafas yang panjang. Susun dulu kalimatnya, baru ngomong. Efeknya apa? Pada saat berbicara, fillernya berkurang. Saya bilang berkurang loh, bukan nggak ada. Karena mayoritas orang-orang yang saya temui, kalau tampilnya tidak dengan hafalan, tidak dengan naskah yang dihafal, pasti ada fillernya, cuma sedikit sekali. Makanya mengurangi. Kok bisa dikurangi? Karena tiap kali dia mulai keluar sadar, dia maklum, nggak berusaha tahan. Tapi diganti. Oh iya ya, saya perbanyak nafas panjang, saya perbanyak jedanya. Jadi di jeda tersebut, dia bisa nyusun kata-kata, dan beres jeda, dia bisa ngomong. Itulah 3 langkahnya. Selanjutnya, apakah 3 langkah ini perlu dilakukan semua? Tergantung. Kalau Anda adalah orang yang masih belum sadar kalau E-nya keluar, kalau fillernya keluar, ya udah memang perlu dibuat trauma dulu. Cari kawan-kawan yang Anda percaya, minta tolong, saya mau sharing sesuatu nih, cuma sebentar kok, saya minta kalian hitung ya filler saya, E-nya saya. Sepakati. Kalau di kelas mah gampang, ada saya yang ngatur. Kalau teman-teman nggak terdaftar di kelas yang offline terutama, ya udah, ke teman-teman sendiri aja, ini caranya. Masalahnya ada orang-orang yang memang sudah sadar tiap kali E-nya keluar, tapi belum tahu harus ngapain.
ya udah langsung tahap 2 dan tahap 3-nya aja. Tahap 1 bisa di-skip. Ini yang terjadi di saya dulu. Saya sadar, keluar. Dan begitu tahu tahap ini langsung, oh iya ya, masih keluar E-nya. Saya lanjut latihan, kurangi filler. Saya tambah jedanya. Langsung kurangi jedanya. Kurangi fillernya. Yang terjadi kemudian adalah E-nya berkurang. Tapi diganti filler yang lain. Nah, diganti dengan gitu, diganti dengan yah. Dan semuanya akhirnya berbagai macam filler itu, saya sadar tiap kali filler tersebut semua keluar. Dan akhirnya, awalnya berubah jadi gitu, nah, yah, deh. Apalagi ya, macam-macam lah. Dan semuanya akhirnya berkurang. Itulah kenapa sekarang tiap kali saya tampil, audiens seringkali nggak sadar tiap kali saya keluar nah, yah gitu. Karena tiap kali keluar sekali, saya langsung sadar, kurangi. Caranya tambah jeda. Jadi gimana? Ya udah, praktekkan aja. Entah dengan 3 tahap atau 2 tahap. Yang penting Anda bisa tampil dengan jeda yang baik, Anda juga bisa tampil dengan lebih teratur karena punya waktu nih. Jedanya membuat Anda punya waktu untuk nyusun kata-kata, dan yang paling penting, audiens juga lebih mudah menikmati penampilan Anda saat fillernya berkurang. Selamat berlatih.